Hai guys, bersama saya kembali di sini. Baik, di sini saya akan membahas sesuatu yang viral, guys. Yang baru-baru ini viral. Oke, seperti apa videonya? Sebelumnya saya minta kepada kalian ya untuk like, komen, share, dan subscribe-nya guys, agar saya selalu semangat dalam membuat konten yang lebih menarik lagi. Tidak usah berlama-lama ya, langsung saja kita intro dulu guys. Baik guys, untuk video yang pertama ini saya akan membahas tentang artis, yaitu ada ujaran kebencian terhadap artis Atta Halilintar dengan pasangannya siapa, Aurel ya. Nah, ini ada seorang wanita, dia menghina Atta Halilintar. Seperti ini hinaannya guys di sosmed. Nah, ini postingan dari si Wulandari 233, lebay tulisannya. Semoga ya, bukan semoga hamil gitu katanya. Terus ini di komen sama Anirwita, maksudnya gimana ini, terus dibalas sama si Wulandari, ngapa gak seneng, ketemu aja sini. Nah, nantangin dia guys. Tapi setelah diseriusin kasusnya sama si Atta Halilintar, nah si Wulandari ini akhirnya dia meminta maaf, atau akhirnya dia membuat video klarifikasi guys. Seperti ini video klarifikasinya. Nah, ini saya ambil dari postingan Hania Hussein. Nah, lihat guys, mukanya kicep gitu. Doain biar dia normal kembali otaknya. Ini kenangan 28 April 2020. Nah, ini dia sedang diurus sama Atta Halilintar. Seperti ini. Dia nggak inget ini apa, yang pas masalah sama gue aja udah begini, apalagi sama Atta Halilintar. Nah, ternyata si Wulandari ini itu banyak masalah ya guys sama orang-orang. Bukan hanya sekali dua kali ini saja, tapi juga pernah punya masalah dulu sama si Ruben Onsu. Kasus postingan apa yang menjual anak si Ruben Onsu. Dan akhirnya ya diusut. Terus ya sekarang berulah lagi. Pas di sosial media tadi kan ya nantang-nantang kan, tapi ternyata pas ditangkap langsung kicep mukanya. Emang ya orang tuh. Nah, ini dari Atta Halilintar, bukan mau sombong mbak, gampang cari orang dengan sosmed, saya tunggu pertanggung jawabannya. Nah ini dia guys, apa yang kasus dari si Wulandari, kalau nggak salah ini ya, ini tahun 2015, dan nah dikenakan pasal 27 ayat 3 hak cipta dengan ancaman pidana 6 tahun. Ini kasusnya ini tersangka menjual bayi sejumlah artis lewat akun Instagram. Itu. Jadi sebelumnya ini pernah kena kasus sama si Ruben Onsu, ini kabarnya dulu di tahun 2015. Ini kasusnya.
Dan ini ada video klarifikasi dari Wulandari. Nah, seperti ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri, saya Wulandari, atau yang mempunyai akun Instagram si Wulandari yang sudah memposting atau mengomentari yang tidak baik. Saya meminta maaf kepada Kak Aurel Hermansyah dan Kak Atta Halilintar. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Seperti itu guys. Gak kapok ini si Wulandari. Tahu sendiri kan sebelumnya kan dia sudah kena kasus. Bukannya sekali, 2 kali. Dia berulah lagi. Ini sudah jelas kalau ini pasti niatnya pansos. Tapi kalau kita ya mau pansos silahkan, itu kan hak kalian. Iya, jangan sampai kita mengorbankan harga diri lah. Masa harga diri kita korbankan gitu. Menjelek-jelekkan harga diri demi bisa terkenal. Nah, kalau kayak gitu kan kita bukan terkenal karena kebaikan, tapi terkenal dengan kejelekan. Untuk kalian ya yang bermain sosial media, harap ya, berhati-hatilah dalam bertindak tutur. Sudah saya ulangi berkali-kali ini. Hati-hati dalam bertindak tutur. Karena ya saya ulangi kembali di postingan saya sebelumnya sudah ada. Mulutmu itu harimaumu. Mulutmu itu bisa merusak dirimu sendiri. Jadi kalau mau berkomentar ya pikir sekali, 2 kali dipikir. Jangan sampai itu kamu kena kasus, kamu sampai merendahkan dirimu sendiri. Tuh. Next video selanjutnya guys. Nah next untuk video selanjutnya ini ada kasus mudik ya sudah tahu kan kemarin yang para pemudik itu menerobos jalanan yang sedang dihalang oleh polisi demi bisa sampai ke rumah. Nah, ini ada salah satu contoh videonya guys. Nah. Langsung diterobos. Ini ada beberapa komentar dari para netizen. Hati-hati di jalan semua, keluarga menunggu. Ketika rindu mengalahkan segalanya. Bener, emang kalau sedang rindu emang mengalahkan segalanya. Bahkan apapun itu diterobos, termasuk ini terobos polisi. Sebenarnya dalam hati para petugas itu pun sedih, tapi apalah daya, mereka pun hanya menjalankan tugas. Nah, ini juga ada postingan dari komentar dari Eli Sugigi Ril. Peraturan emang harus dipatuhi, tapi mereka punya orang tua, anak, istri yang harus dijumpai dan minta maaf di hari raya. Ini tradisi yang tiap tahun harus diperingati. Mohon maaf Bapak petugas dan buat pemudik hati-hati di jalan. Ya kita juga gak bisa apa-apa sih kalau kayak ini. Kalau masalah urusan rindu itu emang susah. Ya kita doakan saja semoga ya para pemudik itu diberikan keselamatan, kelancaran, aman gitu saja. Semoga aman, tidak terkena ya namanya virus-virus itu. Nah, kan untuk larangan mudik itu kan sebelumnya kan sudah diterapkan ya guys di tahun sebelumnya kemarin. Pemerintah benar-benar melarang mudik, itu benar-benar dilarang. Tapi ya ini ada ya warga plus 62 yang merasa ya jengkel gitu guys. Kenapa saat Indonesia, saat masyarakat itu dilarang, tapi
warga negara asing itu boleh diperbolehkan masuk. Ini dari ada warga dari Cina yang diperbolehkan masuk. Seperti ini guys videonya. Nah, mereka ini dari Kendari ya, dari Kendari, ujung Pandang. Video viral WNA Cina penerbangan domestik dari Kendari ke Jakarta mau terbang ke Wuhan, Cina. Mau berangkat ke Wuhan. Nah, oke. Ya, jadi mungkin berangkat ke Wuhan ya, tanggal 9 itu informasi yang saya dapat ini ya. Yang saya dapat ya. Baik. Baik, artinya ini mau keluar dari Indonesia keluar ya? Negeri, bukan ya, keluar Indonesia. Ke Indonesia. Bukan masuk ke Indonesia. Yang tanggal 4 ya, yang tanggal 4 kemarin ya. Ya. Untuk jumlah berapa WNA yang melakukan perjalanan ke Wuhan itu berapa orang, Pak? Keterangannya? Nah, itu kurang tahu pasti ya, karena ini kan domestik ya. Nah, soal video viral terkait kedatangan WNA Cina di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 4 Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Tanggal 4 Mei kemarin, Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menyatakan itu adalah penerbangan domestik dari Kendari ke Jakarta. Mereka akan ke Wuhan, Cina pada tanggal 9 Mei 2021. Itu sih pernyataannya, tapi di sini juga ada pernyataan atau berita lain guys. Ini saya ambil dari merdeka.com. Nah, mengenai penanganan sebagai pelindung, negara wajib hadir untuk memberikan kesejahteraan umum dan melindungi warga negaranya. Penyebaran virus itu tidak hanya merugikan material, tapi menimbulkan korban jiwa. Seharusnya jika di dalam negeri saja dibatasi, maka warga negara asing yang masuk ke Indonesia dibatasi sesuai SE Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Oleh karenanya, saya minta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Ini ada kontroversi ya antara itu orang Wuhan, orang Cina masuk ke Indonesia atau Cina orang Cina itu mau ke Wuhan gitu. Bagi kalian yang benar-benar tahu informasinya ya, bisa komentar di bawah sini. Oke, next untuk video yang selanjutnya ini guys. Oke, next untuk video yang selanjutnya ini guys. Ini ada video detik-detik pria tak dikenal menampar imam saat sholat subuh. Seperti ini guys videonya. Masjid. Nah, ini kejadiannya di Masjid Baitul Arsi, Kota Pekanbaru, Jumat 7 Mei 2021. Lihat ini yang sedang di lingkari merah ini. Nah, dia mencoba masuk ke dalam saf para jamaah, melewati para jamaah. Dan ketika dia sudah sampai di depan, lihat apa yang dilakukan. Lihat. Perhatikan ya. Nah, ditampar. Dan ini akhirnya para jamaah ya langsung berdatangan menghampiri orang itu. Dan di sini juga dituliskan aksi pemukulan yang menimpa seorang imam di Masjid Baitul Ars di Komplek Perumahan Widya Graha 2, Jalan Sri Kandi, Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah terekam kamera pengawas. Pria tak dikenal mendadak menerobos barisan saf jamaah dan memukul wajah imam saat sedang memimpin sholat subuh berjamaah pada Jumat pagi. Polisi akhirnya mengamankan pria tersebut. Nah, untuk kronologinya ini guys, saya ambil dari beberapa berita yang dilansir dari beberapa berita di sini. Salah satunya ada di Tribun News. Ya, ini pelakunya ini mengatakan, bukan pelakunya, ini diwakili dari seseorang ya, mengatakan setelah itu pelaku bilang, bisa dibetulin nggak sholatnya setelah menampar itu,
bisa dibetulin nggak sholatnya, itu keras suaranya, langsung ditampar sebelah kanan. Setelah itu saya mundur sedikit, saya lepas mikrofon dan langsung diamankan sama jamaah. Dia mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu merasa risih, atau dia merasa sok pintar. Ada bacaan imam yang yang dianggap dia salah itu atau gimana, langsung ditampar. Enggak kayak gini juga, ini orangnya gimana, gangguan atau gimana, atau sok pinter, bukannya malah ikut sholat jamaah tapi malah gitu, malah mengacaukan. Dan akhirnya ini ya ditangkap polisi tuh. Aneh-aneh aja ya guys kalau kejadian-kejadian di warga plus 62 ini. Guys, nggak usah berlama-lama, langsung ke video selanjutnya. Nah, di video kali ini, di sini video kita yang terakhir ini ada penganiayaan kepada siswa SD yang dilakukan oleh ayah tiri. Seperti apa videonya? Kayak gini guys. Siswi SD di Lebak diduga dianiaya ayah tiri hingga babak belur. Ini mukanya ditutupi ininya sampai hitam ya, masih kelihatan ya, aniaya. Nah, ini seorang siswi kelas 4 SD di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten, nama RM, berumur 11 tahun, diduga menjadi korban penganiayaan. Ironisnya, pelakunya adalah ayah tirinya sendiri, berinisial YD, berumur 29 tahun. Si muda ya ini, ayah tiri. Kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan pihak keluarga kepada Polres Lebak. Pelaporan dilakukan oleh Rumanah, bibi korban, pada Senin 3 Mei 2021. Rumanah mengatakan kasus penganiayaan terjadi Kamis 29 April 2021 sore. Aksi penganiayaan berawal ketika YD, ayah tiri korban, memerintahkan istrinya bernama Nurmah agar segera membawakan menu buka puasa ke rumah orang tua YD. Karena Nurmah sibuk, maka yang mengantar menu buka puasa ke rumah orang tuanya adalah YD, yaitu RM. Orang tuanya YD yaitu RM. Namun YD sepertinya tidak senang jika yang mengantarkan menu buka puasa ke rumah orang tuanya adalah RM, kata Rumanah kepada awak media Polres. Dan kemudian ini si pelaku ini menjambak korbannya RM dan membenturkan wajah RM beberapa kali ke salah satu tiang di rumah YD. Katanya ini dijambak dan dipukul guys. Emang ironis ya, kalau ayah tiri itu, kalau kita suka sama ibunya, ya kita juga harus suka kepada anaknya. Untuk kalian ya, ibu yang sedang menikah, yang sebelumnya sudah menikah dan menikah lagi punya anak itu, kalian jangan memikirkan diri kalian sendiri. Kalian harus perhatikan anak kalian. Suamimu itu, calon suamimu itu kira-kira nanti dia bisa mencintai anakmu enggak? Dia bisa menerima apa adanya anakmu enggak? Untuk kalian para laki-laki, janganlah sampai kalian menggunakan fisik, menggunakan kekerasan sama anak dan istrimu, dipukul sampai babak belur gitu. Ini nggak punya akhlak ini bapak-bapak ini. Bukan bapak-bapak sih, sebenarnya masih muda ya guys, baru berumur 29 tahun. Jadikan pembelajaran ya video kali ini. Baik, sampai di sini dulu ya guys videonya.
Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar saya tetap semangat dalam membuat konten yang lebih menarik lagi. Oke, bye bye.